Oke, assalamualaikum dan sanak minang orang awak dimanapun anda berada. Kembali lagi bersama saya dan tentunya masih dalam program yang sama, Otaki, Otak Terkini Podcast and Review. Tentu masih di studio Denai TV. Kita sudah kedatangan bintang tamu pada hari ini. Tapi seperti biasa, sebelum kita kenalkan, sebelum kita bincang-bincang dengan beliau, kita lihat dulu yang berikut ini. Oke, pemirsa Otaki, barusan sudah kita lihat beberapa cuplikan, tapi sebelum kita bahas itu, kita kenalkan dulu bintang tamu kita pada hari ini, Bapak Haidi Mursal. Ya. Betul sekali Pak ya? Iya, betul. Ini saya panggil apa nih? Abang, udah, Bapak? Terserah mana yang paling nyaman Rio manggilnya. Iya. Saya panggil Bapak aja lah ya. Boleh. Soalnya saya pernah tahun 2019 di bawah naungan beliau. Oke. Waktu itu saya menjadi relasi Pak ya, relawan demokrasi KPU Kota Payakumbuh ya. Ya. Alhamdulillah mengharumkan nama KPU Sumatera Barat waktu itu ya. Alhamdulillah, syukur ya. Oke, jadi Pak Haidi Mursal ini adalah Ketua KPU Kota Payakumbuh, betul Pak ya? Ya. Asli Payakumbuh Pak ya? Asli Payakumbuh. Kotonan Gadang. Kotonan Gadang. Kelurahan. Kalau kelurahan hari ini adalah Kelurahan Koto Kociak Kubu Taparajo. Kalau dulu ya. Kalau dulu sebelum penggabungan itu Kelurahan Balai Kaliki. Oke. Kotonan Gadang. Satu kampung kita. Iya. Tapi saya Sumando di sana ya. Oke. Ini sudah berapa tahun nih? Ini pertanyaan basa-basi dulu Pak ya. Oke. Oke, biar masyarakat tahu ya. Mungkin ada sedikit 1-2 orang yang belum tahu ya. Iya. Ini sudah berapa tahun menjabat di ketua dulu Pak, ketua KPU? Kalau ketua KPU saya menjabat sudah 3,5 tahun, lebih kurang 3,5 tahun. Oke, sebelumnya? Sebelumnya pada periode yang pertama itu sudah jadi anggota KPU juga di divisi logistik. Divisi umum, logistik ya? Divisi logistik umum dan keuangan. Itu kalau di total semuanya itu sudah lebih kurang 8,5 tahun. Sampai hari ini saya menjabat menjadi anggota KPU. Menjadi anggota KPU. Ya, Payakumbuh. Sebelumnya juga pernah menjadi anggota pengawas ya? Sebelumnya kalau diceritakan ke belakangnya saya pernah jadi anggota Panwaslu Kota Payakumbuh. Oh, Panwaslu Kota Payakumbuh. Waktu itu ketika saya gabung dengan Panwas itu masih bersifat panitia. Panitia ya. Tapi belum badan. Tentu kita menyesuaikan penamaan ketika memang regulasi menyatakan bahwasanya di tingkat kota itu baru ada masih badan berupa panitia pengawas pemilu. Pemilihan pilkada. Panitia ya. Ya, panitia. Ini kan diperlukan saat event ada ya. Kalau yang namanya panitia itu kan sifatnya ad hoc. Ad hoc ya. Ado kerajo, ado panitia. Ndak ado kerajo, ndak ado panitia gitu. Iya ya. Kemudian dibubarkan lagi. Dibubarkan ya. Oke. Nah, ini di KPU sudah 9,5 tahun ya? 8,5 tahun lebih kurang. 8,5 tahun. Ya. Jadi ketua baru 3,5 tahun. Oke. Ini pertanyaannya agak klasik juga ya. Boleh. Tugas dari KPU Kota Payakumbuh ini apa sebenarnya Pak? Apakah mengatur-ngatur komisioner lain aja? Oh, tidak. Kerjakan ini, kerjakan itu. Kalau tugas ketua KPU itu adalah melaksanakan segala sesuatu yang sudah ditetapkan oleh KPU RI. Oke. Banyak yang bisa kita laksanakan karena memang kewajiban seorang ketua itu tidak hanya mengelola secara kelembagaan saja, tapi juga hal-hal teknis pun mesti kita laksanakan dan kita ketahui dengan sebaik-baiknya. Teknis semuanya. Teknis ya? mesti kita tahu semua. Ketua KPU harus merangkap semua. Harus tahu semua. Semua divisi. Pekerjaan hukum kita harus tahu, pekerjaan teknis kita wajib tahu, pendataan pemilih, sosialisasi semua yang kita wajib tahu. Karena bagaimanapun muaranya berakhir kepada ketua ini. Iya, tanggung jawabnya ke ketua. Pertanggung jawabnya adalah ketua. Jadi kalau seandainya ketua ditanya tidak tahu itu akan membuat malu lembaga secara keseluruhan. Kalau tidak tahu berarti itu hanya candu menjadi hanya ketua, candu. Ya? Kapasitas nggak ada tapi candu. Itu dia ya. Dia harus tahu semua, itu kan berat. Berat. Ini sampai sekarang masih sanggup, Pak? Kalau dikatakan sanggup dan berat dan sanggup itu merupakan konsekuensi sebuah pekerjaan. Konsekuensi ya. Kalau tidak siap untuk menanggung sebuah beban pekerjaan, jangan masuk ke ranah itu. Jangan masuk ke ranah itu. Ke ranah itu. Misalnya merasa berat jadi anggota KPU dengan beban yang seabrek-abrek ketika pemilu. Ya pasti.
Dan kita sudah tahu jauh hari bahwasanya pekerjaan pemilu itu banyak rantaian pekerjaannya dan memakan waktu yang tidak sedikit. Ya, pasti. Kalau tidak siap untuk melaksanakan pekerjaan itu, jangan jadi anggota KPU. Betul, harus kita riset dulu ya. Iya. Harus dipelajari Harus dulu. pelajari dulu apa yang akan kita kerjakan. Dengan siapa kita bekerja, bagaimana cara kerjanya, rentang waktunya berapa, dan juga tentu segala sesuatu yang berkaitan dengan itu mesti kita pelajari terlebih dulu agar kita tidak salah melangkah dalam menjadi penyelenggara negara ini. Oke. Sebagai ketua KPU kan dipilih dengan komisioner yang lain. Ya. Apa sih yang Bapak tawarkan sehingga bisa terpilih menjadi ketua KPU? Ini nggak main-main loh, ini berat. Ya. Loh. Apakah Bapak punya sesuatu yang ditonjolkan atau dibanggakan sehingga teman-teman yang lain memilih? Ya. Saya sebetulnya hanya punya satu keinginan saja, menjalankan regulasi yang sudah ditetapkan oleh KPU RI dengan sebaik-baiknya. Karena pekerjaan pemilu ini dari yang besar-besar sampai yang detail-detail itu sudah diarahkan, sudah ditetapkan oleh KPU dengan beberapa jenis aturannya. Oke. Pertama itu PKPU-nya, PKPU ya. SE-nya, peraturannya, keputusannya dan semacamnya sudah ada detail. Oke. Dan ada juga instruksi dan segala macamnya. Saya hanya ingin memastikan semuanya itu berjalan sesuai dengan regulasi tanpa ada satupun celahnya. Tanpa satupun ada celah ya. Kecuali kalau memang celah itu adalah sifatnya memang manusiawi yang memiliki lengkap diciptakan Allah dengan kekurangan. Oke. Itu lain cerita. Lain cerita ya. Yang jelas keinginan kita adalah laksanakan dengan sebaik-baiknya perintah saya. Itu saja. Laksanakan regulasi itu dengan sebaik-baiknya. Oke. Nah. Ini selama sudah melaksanakan sesuai regulasi, Ya. ada yang diprotes oleh peserta segala macam ini. Untuk KPU Kota Payakumbuh lah dulu. Kalau kita melihat fakta di lapangan pasti ada lah. Pasti ada ya. Nah, pasti ada. Karena peserta yang menurut Pak Rio tanyakan tadi itu mereka lebih cenderung berpikir menang dan kalah. Bukan proses. Sementara kalau kita bekerja salah dan benar. Salah dan benar. Patokan kita salah dan benar. Dan kita pasti mengikuti arahan yang benar. Arahan yang benar ya. Apakah ada orang yang kalah, ada yang menang, itu sudah hasil konsekuensi dari sebuah pekerjaan. Oke. Tergantung mereka menilai dari sisi mana. Ketika peserta atau orang lain itu misalnya kalah, sementara dia merasa benar, tentu kita membandingkan, mengukurnya dengan regulasi yang ada, aturan yang ada. Apakah mereka kalah di aturan yang benar? Tentu bukan persoalan bagi kita. Kadang orang yang kalah ini yang benar pun disalahkan jadinya. Ya, itu yang kebanyakan terjadi. Sudah rahasia umum ya. Sudah, ya. Tapi mudah-mudahan itu hanya emosi sesaat. Emosi ya. saat ya. Oke. Agar mereka menyadari bahwasanya penyelenggara ini sudah bekerja sesuai dengan beban pekerjaannya masing-masing. Oke. Ini selama ini pernah diintimidasi atau segala macam nih Pak? Kalau Saya nanya seperti itu ya. Ini kan ketua KPU loh. KPU ini kan penyelenggara. Iya, iya. Seperti kata Pak tadi ya. Kalau dikatakan tidak ada, sepertinya dusta saya. Pasti ada ya. Tapi bentuk intimidasinya itu bermacam-macam. Nah, ada yang bentuk secara lunak-lunak biasa saja, tapi ada juga yang berbentuk yang secara frontal secara ya? sporadis, agresif ya. Tentu dibutuhkan kedewasaan kita untuk bisa menyikapi itu secara bijaksana. Oke. Sebagai anggota KPU harus netral. Iya. Dan terlihat netral ya. Iya. Oke. Nggak mungkin KPU ini tidak punya teman dari partai-partai politik ya. Sudah pasti. Sudah pasti. Ini cara menyikapinya gimana? Kan ada saja celah. Mereka ingin bertemu di sana di sini. Iya. Sebagai anggota KPU apa yang harus dilakukan? Apakah disetujui saja misalnya duduk di kafe atau datang ke rumahnya kalau ada undangan segala macam? Nah, ini sebagai KPU apa yang harus dilaksanakan? Di regulasi itu memang dicantumkan untuk netral dan terlihat netral. Ada di regulasi ya? Di regulasi itu harus netral. Harus netral. Nah, harus netral. Dan memang netralnya kita itu mesti kita tampilkan, kita wujudkan dalam keseharian kita. Dalam keseharian. Ya. Jadi kalaupun kita berteman dengan teman-teman dari apakah itu partai politik atau partai
atau peserta pemilu dari semua tingkatan, dari semua jenis pemilu, itu udah hal yang wajar. Cuman karena namanya juga orang manusia yang butuh pergaulan, butuh sosialisasi. Tak mungkin kita ketika menjadi penyelenggara betul-betul menjaga mematikan pintu persaudaraan, itu tidak mungkin. Kaku, itu kan. Cuman artinya memang di sini butuhkan kedewasaan kita, kebijakan kita untuk menyikapi agar kita tidak terkontaminasi dalam tanda petik integritas kita itu, netralitas kita itu betul-betul terjaga. Nah, itu memang dibutuhkan proses pendewasaan, proses pemahaman regulasi sehingga kita tidak salah mengambil langkah salah mengambil langkah dalam bergaul di tengah masyarakat. Oke, ini efeknya buruk nanti ya. Efeknya buruk ya. Sedikit-sedikit dituding apa tuh ndak netral, bapak tuh integritasnya akan naik. Itu yang perlu kita hindari. Bahaya lagi kalau sudah masuk DKPP. Ya. Itu sudah ranah hukum yang berbicara kalau seperti itu. Ranah hukum di media sosial juga harus berhati-hati ya. Harus hati-hati. Ini nggak bisa sembarangan ngasih like. Nggak bisa sembarangan ngasih like. Nah, ada contoh yang mungkin menjadi pelajaran bagi kita ketika misalnya para peserta, apakah itu pemilu ataupun pilkada, yang membuat status yang terkesan berkampanye, terus kita komen mantap, hebat, santiang dan macamnya, itu jangan. Atau bahkan mungkin sekedar like, itu kalau dapat ya dihindari ya. Dihindari sebetulnya. Pandai-pandailah memanfaatkan jari Anda ini untuk like dan segala macamnya itu. Like itu kan suka ya, ketika kita memberikan like status seorang partai politik misalnya. Bisa jadi itu diartikan keberpihakan. Itu yang mesti kita jaga gitu. Ini harus ekstra hati-hati ini berarti. Harus ekstra hati-hati, Kalau seandainya tidak ada media sosial mending nggak ada sebenarnya ya. Tapi dikatakan media sosial mending tidak ada, tidak juga. Akun pribadi lah. Akun pribadi boleh. Tapi kalau nggak ada akun pribadi kan orang juga tidak tahu apa kegiatan kita ya. Memang makan gaji buta aja. Kita masuk ke ini lagi, Pak. Ya. 2024 sudah dekat. 2024 sudah dekat, ya. Ini KPU Kota Payakumbuh apa aja yang sudah dipersiapkan untuk menyongsong pilkada dan pemilu 2024 ini? Apakah cuman santai-santai atau menunggu perintah saja atau gimana ini ceritanya? Untuk persiapan ke pemilu 2024 sebetulnya KPU dengan semua jajaran dan semua tingkatan itu sudah melakukan banyak hal. Tapi memang sifatnya lebih kepada internal saja terlebih dulu. Internal dulu ya. Pertama itu melakukan evaluasi dulu. Evaluasi dari setiap kegiatan yang telah kita laksanakan atau mungkin penilaian apa kelebihan yang sudah kita laksanakan, apa kekurangan yang kita alami, itu perlu kita catat. Kekurangan-kekurangan itu yang akan kita jadikan bahan kajian untuk ke depan. Kekurangan ini kita minimalisir, kalau bisa dihilangkan sama sekali. Karena selaku manusia kita berkewajiban untuk adanya peningkatan. Pasti. Dari masa ke masa berdasarkan evaluasi, berdasarkan penilaian yang pekerjaan yang sudah kita laksanakan. Nah, itu evaluasi. Kemudian setelah evaluasi, kegiatan lain yang di samping evaluasi, kegiatan lain kita pun tetap melaksanakan kegiatan yang sifatnya berkelanjutan. Salah satunya adalah daftar pemilih berkelanjutan. Nah, ini ya daftar setiap pemilih. bulan kita selalu meminta data kepada para pihak yang memungkinkan kita memperoleh data itu terkait dengan misalnya ada pemilih yang meninggal, pindah masuk, kemudian pindah keluar, kemudian TNI, Polri yang berubah status, yang menjadi purnawirawan, atau pemilih pemula yang sebelumnya belum berumur 17, saat ini sudah berumur 17. Itu baru dari sisi pemutakhiran data pemilih. Kemudian ada yang meninggal. Itu kan tugas capil sebenarnya. Tugas capil, tapi secara keseluruhan kita hanya berkutat di seputar orang yang memenuhi syarat jadi pemilih. Kalau capil itu orang lahir dihitung. Orang orang lahir dihitung dan segala yang lainnya dihitung. Khusus untuk KPU itu hanya orang yang termasuk pada kategori pemilih saja. Kemudian kegiatan lain yang kita laksanakan adalah
melaksanakan sosialisasi. Nah, itu bentar Pak, Oke. sosialisasi ya. Ya, berarti Jadi banyak sebelum- kegiatan sosialisasinya gitu. Oke, sebelum kita bahas apa itu sosialisasi dan bagaimana konsepnya, kita break dulu Pak ya. Oke. Kita break dulu sejenak. Oke, pemirsa Otaki Dunsana Dena TV kembali lagi bersama saya dan tentunya masih dengan bintang tamu yang sama, Pak Edi Mursal, Ketua KPU Kota Payakumbuh, yang alhamdulillah beliau masih bersedia duduk di samping saya untuk kita ajak diskusi dan bincang-bincang. Oke. Pak, ini pertanyaan yang di segmen 1 tadi belum sempat dijawab ya. Oke. Sosialisasi itu apa sebenarnya? Ya. Nah, ini apa yang sudah dijalankan KPU untuk 2024 ini? Oke. Sosialisasi adalah penyampaian informasi Penyampaian informasi ya. tentang pemilu dan pemilihan. Hmm. Jadi sosialisasi itu kan banyak jenisnya. Namun ketika kita berada di bilik penyelenggara pemilu, tentu sosialisasinya adalah sosialisasi tentang pemilu dan pemilihan. Tentang pemilu dan pemilihan. Karena masing-masing lembaga negara ini memiliki tugas untuk mensosialisasikan lembaganya masing-masing. Lembaganya, oke. Masing-masing. Nah, tentu KPU dalam hal ini pun memiliki kewajiban untuk mensosialisasikan, menyampaikan informasi terkini terkait dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu secara keseluruhan. Secara keseluruhan Iya. ya. Itu mulai dari tahapan ya. Mulai dari tahapan, Oke. mulai dari awal tahapan sampai nanti selesai pekerjaan itu dituntaskan. Oke, dan memperkenalkan juga kontestan pemilunya ya. Iya, pokoknya segala sesuatu yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu ataupun pemilihan itu mesti diinformasikan secara terbuka dan transparan kepada masyarakat. Ya. Ini langsung turun ke lapangan atau hanya melalui media sosial aja nih Pak? Dari kegiatan yang sudah kita laksanakan itu banyak yang sudah kita kerjakan. Ada yang kita sosialisasikan melalui media KPU, ada itu website KPU ada. Ada ya website. Kemudian Facebooknya juga ada. Oke, Instagram juga. Instagram juga ada. Kami mungkin lebih fokus pada 3 media itu saja, karena untuk segmen yang lebih yang lebih menjangkau masyarakat itu hanya itu yang lebih Ya, yang dominan, diminati yang ya. dominan, yang diminati. Nah, itu dalam bentuk yang media massa. Kemudian dalam bentuk lain kita mendatangi sekolah-sekolah. Oh, langsung ya Langsung ke sekolah, ya. Pemilih pemula ini berarti. Pemilih pemula yang Targetnya. kami jadi sasaran target untuk sosialisasi agar mereka memiliki pemahaman awal yang memadai untuk menjadi pemilih ketika mereka sudah masuk ke kategori pemilih. Kategori pemilih. Artinya ketika mereka sudah memasuki usia 17, mereka setidaknya sudah memiliki pengetahuan dasar apa itu pemilu, apa itu pemilihan dan segala macam yang berkaitan dengan itu. Dan salah satu bentuk konkret yang kita laksanakan untuk mensosialisasikan pemilu kepada pemilih pemula ini adalah ikut membantu penyelenggaraan pemilihan OSIS. Itu yang Itu pemilihan OSIS. Ini membantu apakah ikut campur soalnya yang dulu-dulu nama Ya. Pak, ya. Waktu saya sekolah dulu Ya. pemilihan OSIS tidak seperti itu. Ya. Tanpa ada campur tangan KPU. Iya. Nah, ini maksudnya gimana nih? Membantu itu pertama membantu dalam bentuk memfasilitasi sarananya Sarana ya. seperti kotak, bilik, alat coblos dan segala macamnya. Dan metodenya Dan ya. metodenya. Kemudian masalah pentingnya pemilu, pentingnya pertukaran pengurus OSIS dan segala macamnya itu kita berikan juga pemahaman secara teori. Oke. Nah, jadi tidak hanya benda-benda saja, tapi pemahaman pun, pengetahuan pun kita sampaikan. Oke, tidak saja secara Tidak basic ya. hanya kepada pengurus pemilihan OSIS itu saja, tetapi kepada siswa secara keseluruhan pun kita berikan pemahaman tentang pentingnya berdemokrasi ini. Nah, itu salah satu bentuk kegiatan yang kita laksanakan untuk sosialisasi ini di sekolah-sekolah. Di sekolah-sekolah ya. Ya. Kemudian kita juga melaksanakan sosialisasi, tapi sebetulnya ini baru sebatas belum bisa terlaksanakan karena ya mungkin kami mesti menyampaikan persoalannya persoalan klasik. Persoalan klasik lah, apa itu persoalannya? Tidak usah kita sebutkan di sini. Kita baru bisa melaksanakan sosialisasi dalam bentuk
bergabung dengan lembaga lain kalau ada yang melaksanakan kegiatan kumpul-kumpul bersama, kolaborasi dengan pihak lain untuk menyampaikan informasi tentang kepemiluan. Nah, bisa jadi itu dengan pihak Pemda, misalnya dengan pihak Kesbangkah atau pihak Capilkah, atau dengan pihak lain, misalnya Diskominfo kah, misalnya yang pada waktu tertentu menghadirkan orang yang banyak, kita bisa berkolaborasi untuk menyampaikan informasi tentang kepemiluan. Ini menarik ya, sosialisasi dulu. Ya. Ini Pak, isu yang berkembang. Boleh. Kita masuk sekarang ya. 2019 waktu pemilu, dana yang dihabiskan kalau tidak salah 25 triliun ya. Iya. Sekarang sekitaran itu ya. Diusulkan oleh KPU, ke pemerintah dan ke DPR 86 triliun ya untuk 2024 ini. Ini kan bengkak sekali ya, besar sekali. Sebenarnya dana sebesar itu buat apa? Apakah buat sosialisasi aja? Buat honor segala macam. Nah, ini yang kadang menjadi dicap buruk oleh masyarakat. Ini kok besar sekali dalam suasana pandemi ini. Sebenarnya dananya nih dialokasikan kemana aja ini? Rupanya Pak Rio ini selalu mengikuti update ya, update berita. Harus Pak, biar harus ya. Cerdas ya, kelihatan aja ya. Baik, terima kasih pertanyaan yang menggelitik dan menarik untuk bisa kita jawab. Gitu. KPU itu sudah membuat RAB, rancangan anggaran untuk kegiatan-kegiatan kepemiluan mulai dari rentang waktu awal pemilu sampai dengan selesainya nanti. Dan kita tahu bahwasanya anggaran itu memang bukanlah anggaran yang sedikit. Dan sangat jauh banyak meningkatnya dibandingkan dengan pemilu sebelumnya. Nah, kalau kita lihat masing-masing pos yang menyedot anggaran itu sebetulnya banyak juga. Ada sarana dan prasarana. Pasti. Namun sebetulnya kami agak susah menjawab ini. Karena ini masih berupa rancangan ya. Kami belum bisa memastikan posnya A, B, C, D dan seterusnya, belum bisa menjawab. Namun tentu ketika ini masih rancangan belum bisa kami informasikan kepada publik. Nah, ini kan rancangan yang 86 triliun yang sudah dihabiskan kemarin 2019. Waktu pemilu 25 triliun. Ini sebenarnya apa saja? Apakah kertas saja untuk biaya kertas atau memang ada yang lain-lainnya? Ini yang jadi pemikiran masyarakat yang tidak tahu kan. Besar loh sebesar itu. Baik, dari pembicaraan informal sebetulnya kami mesti menggarisbawahi ya. Dari pembicaraan informal sebetulnya atau dari berita-berita yang kita ikuti, baik itu melalui berita online ataupun berita YouTube yang kita ikuti ataupun dari webinar-webinar yang kita ikuti, itu KPU RI mengusulkan atau mungkin sebetulnya belum KPU RI sebetulnya, masih usulan pribadi-pribadi beberapa orang anggota KPU. Setidaknya itu yang menyebabkan pembengkakan anggaran itu adalah operasional penyelenggara di tingkat bawah, KPPS misalnya kan, ad hoc ini ya. Dengan adanya pemekaran wilayah, tentu akan ada penambahan jumlah personil penyelenggaranya. Betul sekali. Kemudian besaran dari honor KPPS itu sendiri pun berpengaruh terhadap besaran honor yang akan dikeluarkan oleh pemerintah, karena makin banyak penyelenggara orangnya, makin banyak juga pengeluaran penerimaan orangnya. Tentu berkaitan dengan itu. Namun sekali lagi saya mesti garis bawahi, ini baru sebatas belum final. Masih digodok ya? Masih digodok baru. Tapi hitungannya kan nggak jauh meleset biasanya. Nggak jauh meleset. Kalau saya sampaikan sekarang, nanti saya tak khawatir ini kok lah dulu pulo pedati pedo kabaunya kan, pedatinya lah dulu mencapai finish atau kabaunya masih belakang baru kan. Nah, jadi saya takut ini menjadi presiden yang buruk, makanya saya tidak mau menyampaikan hal-hal yang sifatnya prinsip tidak etis kalau kita lintas wilayah ya. Lintas wilayah namanya ya. Bukan kewenangan kita. Bukan kewenangan ya, nanti kan turun-temurun ke bawah ya. Nah, ini menarik ini ya, dengan biaya sebesar itu. Apakah menurut Bapak pribadi atau menurut Ketua KPU, pemilu kita sudah berkualitas atau belum ini? Kalau dikatakan kualitas, kami menyatakan bahwasanya ini sudah berkualitas. Patokannya adalah ketika kita
salah satu yang kita apakan terpilihnya orang-orang yang kredibel, yang memenuhi yang capable untuk memimpin daerah ini di semua tingkatan dan di semua level jenis pemilu. Kemudian dari satu sisi yang sangat membanggakan kita saat ini untuk pemeriksaan keuangan di tahun 2020 KPU RI itu sudah menerima WTP wajar tanpa pengecualian untuk hasil pemeriksaan keuangan se-Indonesia. Berarti bersih ya? Bersih ya, dari hasil penilaian BPK. Padahal itu lahan basah ya Itu, sebenarnya. apakah itu lahan basah atau lahan kering itu terserah orang lain menilai lah itu. Tapi alhamdulillah ini tidak ada permasalahan Artinya, keuangan ya? saya tidak mengatakan tidak ada atau tidak apa, tapi dari hasil penilaian BPK, Badan Pemeriksa Keuangan, KPU Indonesia itu memperoleh penilaian WTP. WTP ya? Wajar tanpa pengecualian. Ini ada pertanyaan agak sensitif dikit Pak ya. Ya. Mungkin dalam masalah keuangan tidak ada masalah. Ya. Tapi ini yang saya lihat, yang saya dengar, yang saya baca, komisioner KPU ini sering bermasalah. Contoh kemarin Arief Budiman. Ya. Terlanggar kode etik ya di KPP, akhirnya diturunkan, bukan dipecat ini ya, diturunkan jabatan menjadi ketua. Dari ketua menjadi anggota ya, dan juga di ketua KPU Provinsi Sumbar ya. Ini sebenarnya permasalahan di KPU ini apa nih menurut Bapak? Kok mereka bisa blunder seperti itu? Sebetulnya persoalannya kompleks persoalannya ya. Kalau kami melihatnya dari KPU itu sesuatu yang dikatakan wajar bisa wajar, tidak wajar pun tidak bisa juga dikatakan tidak wajar. Itu mengalir ya? Mengalir saja. Jadi kasusistis lah sifatnya itu. Tapi mungkin ada yang membesar-besarkan atau gimana? Susah juga kami menjawabnya apakah bisa dibesarkan atau tidak gitu. Karena persoalannya orang yang mendekatkan para penyelenggara itu pun bekerja sesuai dengan regulasi yang ada. Sesuai dengan regulasi. Aturan yang ada. Apakah mereka mengawalinya dengan melaporkan ke Bawaslu, Bawaslu menurunkan ke DKPP, atau yang bersangkutan langsung ke DKPP pun boleh. Tentu itu tergantung dari kasusistik lah. Itu seperti apa kasus yang sebenarnya? Seperti apa kasus yang sebenarnya. Jadi apakah ini menyatakan kualitas penyelenggara itu rendah dengan adanya beberapa orang penyelenggara ini kena DKPP? Belum juga bisa dipastikan seperti itu. Belum bisa karena tidak semua. Kalau dihitung persentasinya sangat sedikit ya, 0,sekian persen lah. Kalau dihitung secara keseluruhan sangat sedikit persentasenya. Jadi apakah dikatakan penyelenggara ini pelanggar kode etik? Tidak semuanya bisa. Tidak semua dikatakan seperti itu. Gitu. Ini luar biasa sekali penjelasannya ya. Iya. Pak, untuk KPU ya tahun 2024 yang sudah semakin dekat ya. Ini kan sepertinya penyelenggaraan tetap di pandemi ya. Di suasana pandemi. Bisa jadi ya, bisa jadi tidak. Tapi saya pribadi nih ya, lebih yakin ini tetap di suasana pandemi ya, tetap dengan mematuhi protokol kesehatan. Atau mungkin sedikit dilonggarkan lah besok kalau seandainya pandemi mulai melandai ya. Seandainya ini menurut Bapak pribadi, pemilu yang makin hari makin kompleks dengan banyak permasalahan ya. Pasti apalagi dalam pandemi ini. Ini sebenarnya kalau menurut Pak pribadi lebih memilih pemilu yang seperti ini atau memang pemilu yang tahun sebelum 98? Wakil kepala daerah dipilih oleh anggota DPRD, presiden dipilih oleh MPR. Ini apa sebenarnya yang harus Bapak pilih nih daripada ribet-ribet seperti ini? Nih, tapi jangan dijawab dulu. Kita break dulu sejenak. Pemirsa Otaki Dunsana Dana TV kembali lagi bersama saya dan tentunya masih dengan bintang tamu yang sama. Alhamdulillah beliau masih bersedia duduk di samping saya. Pak, kita kupas lagi pertanyaan di segmen 2 yang belum sempat dijawab ya. Boleh. Ini sebenarnya Bapak lebih memilih pemilihan di zaman sebelum 98 atau yang sekarang yang dipilih langsung oleh rakyat. Sementara waktu 98 ke bawah itu kan dipilih oleh anggota DPR dan MPR. Kalau kita melihat pada sistem negara kita adalah sistem demokrasi. Sistem demokrasi ya. Nah, tentu kita mesti menyeluruh menerima konsep demokrasi tersebut. Kalau kita berpedoman kepada
definisi demokrasi yang disampaikan oleh para pembuat definisi, tentu kita mesti memahami bahwasanya demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat, dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Nah, bentuk konkret dari definisi demokrasi tersebut lebih cocok kita terapkan seperti yang sekarang ini. Seperti yang sekarang. Ya, dipilih langsung oleh rakyat. Oke. Oleh rakyat, dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Tentu kita tidak boleh menyimpang dari pemahaman apa yang dikatakan dengan demokrasi itu. Memang kita tidak juga bisa menafikan, menghindarkan bahwasanya demokrasi itu bisa dipilih melalui perwakilan. Ya, perwakilan. Tapi misalnya apakah melalui DPR, DPR kabupaten kota, provinsi dan pusat sendiri bisa. Tapi lebih menjangkau, lebih menyentuh pokok persoalannya kepada ketika pemilihan itu dilaksanakan oleh orang yang memiliki hak suara langsung. Artinya seperti yang diterangkan oleh Indonesia saat ini, betul-betul pemilih itu secara pribadi yang menetapkan pilihannya kepada, memberikan pilihannya kepada si A, si B dan seterusnya. Oke. Itu lebih mencerminkan di mata kami, lebih mencerminkan demokrasi yang sesungguhnya. Demokrasi yang sesungguhnya. Ya. Oke, tapi kenyataannya ini maaf Pak ya, setelah mereka ini terpilih, maaf ya, Ya. beliau-beliau ini terpilih, akhirnya banyak yang tersandung kasus, Ya. ditangkap Itu KPK segala kami macam. melihat lebih terpulang kepada pribadi mereka masing-masing. Apakah masyarakat tidak salah pilih? Salah pilih itu bisa jadi banyak persoalan. Banyak persoalan. Kalau kami katakan lebih menuding kepada pribadi bisa juga iya. Ya. Tapi dilihat juga ketika misalnya kepiawaian dalam tanda petik ya, kepiawaian mereka dengan timnya untuk memoles seseorang menjadi calon yang dari biasa-biasa saja menjadi calon yang luar biasa, bisa juga. Bisa juga. Banyak faktor. Banyak faktor. Tapi kami lebih menilai, lebih menyorotnya kepada integritas pribadi yang bersangkutan. Apakah mereka siap untuk jadi penyelenggara negara, menjadi dalam tanda petik misalnya wali kota, gubernur, bupati dan segala macamnya itu, siap tidak mereka dengan segala konsekuensi, segala dinamika yang terjadi ketika mereka berada pada jabatan tertentu tersebut. Jabatan tertentu ya. Apakah mereka tertarik dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan iming-iming, atau mereka tetap berpedoman pada hati kecil, hati nurani mereka sendiri. Ini pribadi ya. Ya. Seandainya KPU, apakah tidak merasa KPU, wah kita sudah mengeluarkan biaya besar, pekerjaan yang ribet 24 jam segala macam, akhirnya terpilih kepala daerah atau anggota yang seperti ini. Masalah hasil itu di luar tanggung jawab. Artinya masalah hasil orang, masalah mental orang tersebut. Mental ya. Mental itu jatuhnya. Ya. Tidak dalam ranah KPU untuk mengklarifikasinya. Oh tidak ya. Nah, jadi kami mesti ketika proses pencalonan terjadi, kami lebih kepada misalnya sehat jasmani dan rohani. Ya. Dan itu bukan KPU yang menetapkan, ada lembaga lainnya. Ada lembaga lain. Ada psikiater dan ada ID-nya. ID ya kan, dokter Indonesia. Kami lebih kepada administrasi, lebih banyak. Contohnya ijazahnya bagaimana, KTP-nya bagaimana, kemudian pencalonnya bagaimana, umurnya apakah sudah memenuhi syarat atau belum, dan segala macam yang berkaitan dengan administrasi. Nah, jadi untuk yang kejiwaan, saya menilai itu kejiwaannya enggak normal ya dalam tanda petik. Saya bisa pastikan itu enggak normal. Bukan tidak normal. Enggak bagus lah. Saya susah juga membahasakan sebenarnya persoalannya. Sehingga ketika pencalonan KPU tidak sampai kepada ranah itu untuk mengklarifikasinya. Kita kan bukan sampai ke sana ya. Tidak, bukan sampai kewenangan kita tidak sampai di situ. Kita hanya menyediakan pesta. Kita hanya penyelenggara. Hasilnya pengantin ini anggaplah ya, pengantin ini punya anak atau tidak ini terserah ya nanti. Itu pribadi hasil kerja mereka kan. Hasil kerja mereka. Oke, ini ada pertanyaan lagi Pak yang agak sedikit ya. Gimana lah gitu ya. Pekerjaan KPU apalagi kalau tahapan sudah padat ini hampir 24 jam. Saya juga merasakan pernah dulu kan menjadi relawan segala macam, dan saya juga pernah menjadi anggota Panwascam. Pengawas ini ya. Ini sedikit satu rumah cuma beda kamar kita ya. Walaupun saya di tingkat kecamatan, sementara Bapak di tingkat kota. Ini
apa sih perasaannya diawasi, Oh. sementara dalam pekerjaan yang ribet ini masih diawasi oleh pihak lain. Ini Kalau kita melaksanakan pekerjaan itu bagi kami adalah sebuah kewajiban. kewajiban. Namun pertanyaannya adalah rasa-rasa kalau diawasi. Ini. Kalau yang namanya rasa-rasa itu adalah perasaan, tidak diatur oleh undang-undang, tidak diatur oleh regulasi. Oke. Jadi agak susah juga menjawab kalau ditanya perasaan, karena perasaan itu sifatnya relatif. Tapi kalau kita bekerja dalam sebuah lembaga, kita mesti siap dengan semua konsekuensi yang ada. Apakah konsekuensi yang ada? Kita tahu ketika kita akan menjadi penyelenggara pemilu, siap-siap untuk diawasi. Pasti ya. Pasti, karena jauh hari lembaganya juga sudah disiapkan untuk itu. Jadi rasanya tidak ada persoalan ketika kita memang akan diawasi bekerja. Asalkan berjalan sesuai regulasi. Asalkan sesuai dengan berjalan dengan koridornya masing-masing. Tapi selama ini ada juga yang iseng mungkin mengawasi dengan dalam tanda kutip mencari-cari celah. Melakukan pengawasan itu kan banyak cara. Banyak cara ya. Banyak cara. Dan kalau menurut orang yang melakukan pengawasan, tidak mesti Bawaslu ya, dan jajarannya, pihak masyarakat umum pun bisa menjadi pengawas. Bisa ya. Bisa jadi pengawas. Dan cara mereka melakukan pengawasan itu adalah sesuai dengan trik mereka masing-masing, sesuai dengan cara mereka masing-masing, sesuai dengan selera mereka masing-masing, sesuai dengan cara atau kebutuhan mereka masing-masing. Mereka mengawasi kita. Misalnya mau mendapatkan ini, maka mereka mengawasi dari sisi yang berbeda. Ketika mereka mengawasi yang ini, mereka pun akan mengawasi dari sisi yang berbeda pula. Dari sudut pandang yang Jadi berbeda-beda. kalau ditanya perasaan, itu adalah hal yang wajar-wajar saja, biasa-biasa saja, dan itu tidak adalah diatur undang-undang ya. konsekuensi sebuah pekerjaan. Oke, tapi selama ini tidak ada permasalahan sedikit pun dengan pihak pengawas. Alhamdulillah semuanya bisa berjalan dan diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Dengan sebaik-baiknya. Ya. Oke. Agak menjebak nih pertanyaan. Tidak menjebak ini. Namanya juga lembaga. Jangankan dengan antar lembaga. Dalam diri kita sendiri pun sering ada pertentangan. Ya pasti. Dalam diri sendiri satu orang ada pertentangan. Ya. Contoh, saya tadi mau ke sini pakai baju apa ya? Ya, diawasi oleh istri. Oh, bukan, diri sendiri. Diri sendiri. Pertama pakai yang begini aja. Atau kalau kita pakai batik. Atau pakai baju kotak-kotak sama Rio. Kan ada pertentangan dalam diri. Ada semacam keinginan tampil, sebaiknya begini, sebagainya begini. Satu sisi ini, setelah aja rencana itu itu pertimbangan pemikiran kita sendiri. Oke. Jadi baru satu diri sendiri, apalagi melibatkan pihak lain. Apalagi dengan orang lain, apalagi melibatkan banyak pihak. Menyangkut hajat hidup orang banyak ya. Jadi perlu menyadari bahwasanya segala sesuatu ini tidak selesai di awak seorang saja, saudara. Oke. Perlu orang lain yang memberi pertimbangan, beri pengawasan, beri masukan dan lain-lain segala macamnya itu. Oke. Berarti kita tidak merasa sempurna ya. Tidak Perlu merasa sempurna, ini sangat iya. penting ya. Ya saya aja ke sini diawasi juga oleh istri. Ini bintang tamunya perempuan atau laki-laki ini kan? Iya. Oke, ini karena durasi juga Pak. Tapi tadi di segmen 1 ada pertanyaan saya yang belum puas saya mendengarnya. Oke. Jawaban dari Bapak sendiri tentang menjabat menjadi ketua. Iya. Apa sih keinginan sebenarnya? Apakah hanya karena menjalankan tugas? Kalau menjalankan tugas kan berarti ada konsekuensinya, dibayar. Iya. Ini dibayar loh, Iya. profesional loh. Oke. Atau ada pihak lain mungkin saja setelah ini saya sudah tercatat menjadi ketua KPU Kota Payakumbuh. Iya. Setelah semuanya habis selesai, ya saya bisa menjadi peserta lagi, bukan lagi menjadi penyelenggara. Menjepit dan tertinggal ya. Tertinggal. Baik, saya barangkali menegaskan atau mempertegas apa yang saya sampaikan tadi, bahwasanya saya hanya ingin memberikan sumbangsi terbaik kepada bangsa dan negara melalui atau dengan cara menjadi anggota KPU Kota Payakumbuh. KPU Kota Payakumbuh ya. Ataupun menjadi ketua KPU Kota Payakumbuh. Oke. Jadi saat ini itulah sarana yang di mata saya paling tepat untuk berbakti kepada bangsa dan negara. Oh itu jalannya yang Salah satu jalan jalan saat ini ya. untuk mengabdi kepada bangsa dan negara. Oke. Karena kita tahu banyak kok jalan, banyak cara untuk berbakti pada bangsa dan negara. Oke. Saat ini yang terbaik menurut saya yang saya lakukan adalah menjadi KPU Kota Payakumbuh. Menjadi KPU Kota Payakumbuh. Menjadi ketua KPU Kota memberikan Payakumbuh. sumbangsi ya. Menjadi pengurus sumbangsi. Warga kota semuanya. Nah, Ya.
KPU kan ada masa jabatannya ya, Iya. 2 periode, Ah. berarti 10 tahun. Bapak Haidi Mursal kan ini sudah mau habis ya. Periode yang kedua ya. Periode kedua berarti habis. Ada kepikiran untuk nyebrang ke lembaga lain, misalnya Bawaslu lah yang terdekat, atau malah ingin menjadi peserta. Oke. Iko mungkin pertanyaan termasuk salah satu pertanyaan menjebak nih. Bukan menjebak. Atau mengiro-ngiro isi kemangke kiro berikutnya. Ya, kan bisa saja Oke. nanti didengar oleh para peserta ya. Wah, ini setelah ini Pak Haidi Mursal ini bakalan pensiun ya, kita gaet ya menjadi wakil segala macam. Semestinya memang seperti itu. Sepertinya. Maksudnya begini, kita dari jauh-jauh hari sudah mesti merangkai rangkaian memprogram kita ke depan ini akan kemana, kita ke depan akan kemana, dan apa yang kita kerjakan. Kita mesti semestinya sudah harus punya target. Ya, pasti. Tapi dalam rentang waktu yang saat saya menjadi ketua KPU ini, saya mungkin lebih fokus untuk menuntaskan masa jabatan saya terlebih dahulu. Tuntaskan dulu ya. Apakah nanti kemungkinannya ke Bawaslu menyeberang Bawaslu kota Menyeberang, bisa iya bisa tidak, Bisa. Kalau- atau bahkan mungkin naik ke KPU provinsi bisa iya bisa itu tidak, ya. atau bisa jadi naik ke Bawaslu provinsi Nanti bisa lah. iya bisa tidak. Kalau Bapak ke KPU provinsi, tunggu saya ke KPU kota. Semua peluang terbuka. Semua peluang terbuka, terbuka. ya. Atau bahkan mungkin seperti yang Pak Rio tanyakan tadi, Peserta. jadi peserta. Ya. Bisa semua peluang bisa terbuka. Tapi setidaknya sampai saat ini saya masih fokus kepada pekerjaan yang saya lakoni saat ini. Nih saya sudah susah nggak bisa dijebak juga nih. Saya nggak ingin jawaban itu sebenarnya ya. Tapi ya mungkin ya kadang dari peserta pemilu ini, wah ini dapat jawaban seperti ini di Otaki ya. Ayo kita gaet ini untuk 2000 selanjutnya. Bisa jadi ya. Semua peluang bisa jadi, bisa iya bisa tidak. Bisa ya, bisa tidak ya. Oke. Ini terakhir ini. Oke. Ada himbauan atau pesan-pesan untuk masyarakat yang akan ikut berpartisipasi menjadi peserta, menjadi pemilih, dan juga himbauan kepada peserta pemilu untuk 2024 ini Pak. Ada? Oke. Silakan Pak. Kalau pertama, himbauan saya untuk kepada para pemilih, mari kita tingkatkan kepedulian kita atau rasa keingin tahuan kita dalam proses pemilu di masa yang akan datang. Karena dengan kita tahu, dengan peduli, maka keinginan kita untuk berpartisipasi di pemilu itu menjadi lebih besar. Partisipasi itu tidak hanya jadi penyelenggara, tapi bisa juga jadi peserta, bisa juga jadi pemilih. Pemilih ya. Banyak peluang kita untuk berpartisipasi menjadi ikut serta dari pemilu ini. Tidak hanya pemilu, tapi juga pemilihan. Banyak peluang bisa jadi penyelenggara KPU, Bawaslu. Kalau di KPP itu khusus pusat itu. Oke, pusat, atau ya. sampai di tingkat provinsi. Tapi seperti yang katakan, banyak peluang untuk kita bisa peduli menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penyelenggaraan pemilu secara keseluruhan. Oke. Kemudian artinya imbauan kami, mari kita peduli Mari kita peduli ya. kepada pemilu. Kemudian kepada peserta, mari kita menyiapkan segala sesuatu untuk bisa menghadapi pemilu di 2024 ini dengan sebaik-baiknya. Oke. Karena beberapa partai, beberapa peserta pemilu mungkin ada yang baru, ada yang baru. Tentu mereka perlu persiapan yang lebih maksimal. Dan itu semua artinya mari kita persiapkan diri secara maksimal, semaksimal mungkin untuk bisa berpartisipasi secara maksimal juga di 2024 nanti ini. Oke. Ya barangkali itu untuk ya. Barangkali itu saja Itu ya. saja yang penting nanti aturan sesuai dengan regulasi ya. ada aturan dengan regulasi yang ada. Ya, misalnya KPU sudah menyampaikan, sudah menerapkan, dan peserta juga harus patuh ya, Iya. agar dapat pemilu yang berkualitas ya. Oke, terima kasih Pak Haidi Mursal sudah hadir di sini. Mudah-mudahan lain waktu dan kesempatan bolehlah ya kita undang lagi ya. Insya Allah kita siap. Soalnya 2024 memang terkesan masih jauh ya, 3 tahun, tapi tahapan kan kabarnya sudah hampir dimulai di awal 2022. Awal 2022. Kabarnya ya. Kabar-kabarnya. Iya, Ini kabar-kabarnya ya, soalnya banyak isu yang berkembang pertengahan ya. 22. Pertengahan 2022 ya. Oke,
Maaf nih Pak kalau Oke. ada salah-salah kata. Iya, iya. Enggak apa-apa. Nggak Masalah. Cukup sekian Otaki kali ini pemirsa. Dari bincang-bincang kita bersama narasumber dapat 1301 kesimpulan yang saya peroleh, tapi hanya satu yang ingin saya ungkapkan mengutip dari kata-kata bintang tamu kita, yaitu mari kita peduli ya. Ya. Agar kita mendapatkan pemilu yang berkualitas dan hasil yang memuaskan. Itu sebenarnya Pak ya. Ya. Oke, cukup sekian karena kita masih dalam suasana pandemi. Tetap pakai masker, jaga jarak, jaga hati, jaga perasaan dan jaga hubungan baik dengan siapapun termasuk dengan penyelenggara pemilu. Contohnya KPU, agar kita tahu pemilu yang sebenarnya seperti apa, anggaran pemilu itu seperti apa untuk diperuntukkan kemana, dan program mereka dari KPU seperti apa saja agar kita tahu yang sebenarnya untuk kedepannya seperti apa. Jangan asal cuap-cuap, demo-demo, sementara kita tidak tahu yang sebenarnya terjadi. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.